Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu Waras. Saudara sekalian, kali ini channel Melatan TV akan menyajikan kepada panjenengan tentang seniman yang paling membumi. Dalam konten ini kita akan mengupas tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari siapa beliau, lantas kenapa kita menyebut dengan nama atau dengan gelar seniman. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo selain sebagai waliullah, ahli dakwah keliling, panjenenganipun juga seorang seniman. Banyak karya-karya seni yang diproduksi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, seperti seni rupa, seni ukir, seni batik, seni suara, seni gamelan atau seni musik, dan macam seni lainnya. Lantas bagaimana kiprah beliau dalam dakwah penyebaran agama Islam? Tentu tidak diragukan lagi, beliau disebut sebagai mubalik keliling atau tabligh, jalan tabligh keliling. Selain itu juga Sunan Kalijogo yang merupakan putra dari Adipati Tuban, ini beliau mampu menjadi power tersendiri bagi umat Islam di Jawa. Nama beliau melalui karya-karyanya membumi di tanah Jawa, bahkan tanah Nusantara ini. Bagaimana kisah dan cerita karya tentang Kanjeng Sunan Kalijogo ini, mari kita simak di channel Melatan TV. Dan saya ingatkan, bila panjenengan Anda punya ide, gagasan, usul, saran, tulis komentar di kolom komentar. Akhirnya mari kita simak. Kanjeng Sunan Kalijogo, demikian gelar Raden Masahid, putra dari Ki Tumenggung Wilotekto, Bupati Tuban. Ada yang meriwayatkan nama dari ayah Sunan Kalijogo adalah Raden Sahur Tumenggung Wilotekto. Ada sebagian yang meriwayatkan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, yang kemudian memperoleh 3 orang putra, yakni Raden Umar Said atau nanti bergelar Sunan Muria, 2 Dewi Rukayah, dan 3 Dewi Sofiah. Di antara para wali 9, beliau terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, seorang pemimpin, pejuang, mubalek, pujangga, dan filsuf. Daerah operasi beliau tidak terbatas, tidak terhitung luasnya, karena beliau adalah mubalek keliling. Ada sebagian cerita yang menuturkan bahwa kaum bangsawan, cendekiawan amat simpatik kepada beliau karena caranya beliau menyiarkan agama Islam disesuaikan dengan aliran zaman. Sunan Kalijogo adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dalam pergaulan, dan berpandangan jauh serta berperasaan lembut. Beliau juga dikenal sebagai seorang pendakwah, seorang pujangga yang banyak mengarang cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran tauhid Islam. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo mengetahui bahwa masyarakat pemeluk adat lama
sangat gemar kepada gamelan, sangat gemar kepada pertunjukan wayang. Maka beliau berinisiatif wayang sebagai sebuah sarana media dalam syiar agama Islam. Solikin Salam melalui bukunya Sekitar Wali Songo yang diterbitkan oleh Menara Kudus pada tahun 1960 menuliskan bahwa Sunan Kalijogo memesan sebuah gamelan serancak kepada ahli gamelan, yang kemudian gamelan tersebut diberi nama Kiai Saketi. Dijelaskan pula karena adat kebiasaan pada setiap tahun sesudah konferensi besar para wali di Serambi Masjid Demak diadakan perayaan Maulid Nabi, yang di situ diramaikan dengan terbangan. Terbangan tersebut oleh Sunan Kalijogo disempurnakan dengan pengertian, disesuaikan dengan aliran atau alam pikiran masyarakat Jawa. Maka gamelan yang telah dipesan itu pun ditempatkan di atas pagengan, yaitu sebuah tarub yang tempatnya di depan halaman Masjid Demak, dengan dihiasi beraneka macam bunga-bunga yang indah. Gapura masjid pun dihiasi pula, sehingga banyak orang yang tertarik untuk berkunjung ke sana. Gamelan itu pun kemudian ditabuh sesuai irama. Setelah orang berkumpul banyak, kemudian di muka gapura masjid tampillah ke depan podium berganti-ganti para wali memberikan wejangan-wejangan serta nasihat-nasihatnya. Kemudian semakin banyak orang tertarik untuk masuk ke dalam masjid, mendekati kepada gamelan yang sedang ditabuh. Dijelaskan pula bahwasanya para hadirin diperbolehkan masuk ke dalam masjid, tetapi terlebih dahulu harus mengambil air wudhu di kolam masjid, kemudian masuk melalui pintu gapura masjid. Gapura ini berasal dari kata ghafuro yang berarti ampunan, yang diartikan bahwa semua orang diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kepiawaian Kanjeng Sunan Kalijogo dalam mengistilahkan antara bahasa Jawa dan bahasa Arab tidak hanya berhenti di situ. Di bidang seni batik misalnya, Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan batik dengan motif burung. Burung dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Kawi adalah kukilo, yang diisyaratkan juga di bahasa Arab ku dan kilo, yang berarti adalah peliharalah ucapan mulutmu. Di sini Kanjeng Sunan Kalijogo menerapkan tata krama, tata susila dalam batik tersebut. Yang lebih tepatnya lagi disebut dengan ajaran budi pekerti. Ajaran budi pekerti yang disampaikan dengan cara berkesenian, yakni dengan seni batik ini, akan lebih mengena bagi masyarakat Jawa. Selain itu, Kanjeng Sunan Kalijogo juga menerapkan atau membuat desain baju yang disebut baju takwa, dengan harapan para pemakai baju takwa akan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa.
Demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.